Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sungguh kami hormati Ketua BPD, yang kami hormati Ketua PKK Desa Temulus dan anggota, para Bapak RT RW, keterwakilan yang hadir, para tokoh masyarakat, dan yang saya hormati Pak Kadus 2, Mbak Womijan, dan Pak Moh selaku penjaga sekolah. Monggo tidak intinya kita selalu mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di aula MI Hidayah 1 Sibian Desa Temulus, walaupun dengan keadaan bencana masih diberikan kesehatan. Amin Allahumma amin. Sholawat ma'asalam. Tidak intinya kita selalu tidak intinya bukan memanjatkan Pak, monggo tidak intinya kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan nanti di hari yaumul qiyamah kita mendapat syafaat daripada beliau. Langsung saja berkaitan dengan posko dapur umum ini, kita sudah melayani selama 3 hari sesuai yang saya putuskan dalam SK, karena kemampuan kita memang dari dukungan anggaran bencana skala lokal desa itu 3 hari. Saya menimbang dan mengingat daripada nanti membengkak dan masih ini kan di tahun awal, tidak boleh dihabiskan. Ya mudah-mudahan nanti Ketua PKK bisa menyampaikan, bisa melaporkan apa yang sudah dibelanjakan selama dapur umum berjalan. Ya, itu nanti yang perlu saya sampaikan, dan ini harus segera berkaitan dengan sisa bantuan yang kita masak. Ini kan macam-macam, tidak super mie, tidak gula, tidak kecap, tidak sarden, macam-macam. Sehingga kalau kita ada macam-macam ya, sehingga ketika kita bagikan mestinya tidak cukup, ya, tidak cukup. Terus pagi hari ini kenapa kita harus musyawarah? Langkah apa yang harus kita ambil dengan sisa bantuan ini, dan bencana ini juga masih berjalan, mengingat cuaca yang memang nuwun sewu selalu berubah-ubah, Itu yang pertama. Ini tadi nanti ya, petunjuk Pak Camat, karena Pak Camat itu menerima informasi atau membaca Facebook langsung di Desa Temulus itu paling panas, paling tren dan paling panas berkaitan dengan dapur umum dan posko pengungsian, dengan bantuan yang diterima di dapur umum kita. Nah, ini supaya tidak menjadi polemik di masyarakat, sementara waktu petunjuk Pak Camat jangan dibagikan dulu. Jangan dibagikan dulu karena memang cuaca ini masih berjalan. Nanti kalau memang sudah bencana ini sudah tidak ada dan memang sudah kembali normal, baru nanti bisa dibagikan. Tapi kalau memang ada yang peduli masih menerima bantuan, kita terima. Ya, karena memang masih ada dapur umum di sini, kita jadikan satu. Termasuk uang 1 juta ada donatur. Bahkan rekening aja Kak sampaikan kepada Mas Wilujeng, biar ada saksi, bukan saya terimalah langsung. Kalau saya ada saksi, enak, tidak terbantahkan, ada saksi, bisa ngomong. 1 juta dari Pasuruan, ini tak sampaikan. Jadi ini nanti juga dibelanjakan supermi, biar banyak nanti kita bagikan. Jadi asumsi masyarakat yang selama ini nuwun sewu kita melaksanakan sendiri. Kalau bagi orang awam monggo tak persilahkan. Bagi yang masuk ke lembagaan desa ini yang amat saya sayangkan, seharusnya dia merapat, membantu, mencarikan solusi, kan tidak membuat berita yang miring-miring. Nah, ini ya, itu nanti urusan saya dengan Ketua BPD, langkah apa yang perlu kita ambil, karena memang
di tahun 2021 juga sudah kita tindak lanjuti, tapi mental. Kalau memang itu yang diminta, monggo. Karena nek kula ngoten, mereka minta ya kita layani. Nek kula ngoten, kita arsip masih tak simpan. Nggih, tapi kan nek iso kan ya ora ngono. Saya sudah berusaha baik dengan mereka-mereka. Saya sudah berusaha terbuka, transparan apa yang kita kerjakan selama ini. Kan gitu. Mereka masih mencari kelemahan saya. Monggo, yang saya nikmati tidak ada. Boleh dicek apakah di rumah saya ini ada bantuan secuil pun, boleh dicek. Ketika saya pulang belakangan, saya kepingin lokasi ini aman. Makanya saya tidak mau pulang duluan, supaya lokasi ini aman dulu. Aman seperti apa? Ya setelah dikunci, tak serahkan kepada Pak Mo. Pak Mo, tolong ini diamankan, tak serahkan panjenengan. Karena ini fasilitas umum yang memang terbuka untuk masyarakat, bukan seperti di balai desa. Ini miliknya orang banyak. Makanya kita perlu hati-hati yang menangani di dalam sini. Ya. Saat ini medsos itu mudah, Pak. Jenengan betul dipoto, sangat mudah. Tak mongko sing digawa ku ya potongan, ora ana apa-apane. Kayak bringgi tadi sore membawa bungkusan apa yang dibungkus? Darah. Aku wis ketar-ketir, jebule darah. Karena bar pijet di kopi ku darah, Pak, yang dibawa. Hasil pekam. Buang ke sungai, tak kon buang nono ora wani. Amen ora kesawan. Hal-hal kecil itu tak hindari sebetulnya. Karena saya sudah mengantisipasi, karena saya sudah tahu munculnya nanti seperti ini. Saya tidak bodoh, tidak goblok. Pengalamannya jenengan lebih banyak pengalaman saya. Dan yang perlu tak garis bawahi, diwanti-wanti orang saya. Ketika saya menjadi prajurit, jangan pernah mengambil barang jalan perang, termasuk bencana banjir. Itu pesan orang tua saya. Ketika saya menjadi prajurit, jangan mengambil barang-barang perang ketika kita perang. Contohnya ada emas, saya kepengen nun sewu ngalaman. Banyak teman-teman saya yang menjadi korban karena kepengen memiliki. Itu memang larangan. Saat ini saya menjabat selaku kepala, termasuk ini. Banyak pimpinan saya ketika ada bencana seperti ini, itu pengalaman yang baik di saya. Makanya saya tidak mau, karena juga wasiat orang tua saya. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Jadi biar orang-orang berbicara macam-macam, tapi niat kita baik untuk melayani masyarakat ketika kena dampak banjir. Jadi itu yang saya sampaikan. Jadi sementara ini petunjuk Pak Camat ditunda biar di sini aman. Walaupun nanti ada bantuan yang lain kita terima. Setelah bencana selesai kondusif, aman, surut, kita bagikan, kita rapat lagi ngoten Bu BPD ya, biar clear semua. Ngoten. Jadi itu yang saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Ketua BPD, kami persilakan. Monggo. Sampun nggih, sudah jelas nggih. Karena saya juga ditunggu tamu hari ini tidak jadi membagikan ibu-ibu nggih. Terima kasih rawuhipun. Kalau bisa untuk penempatan barang dijadikan satu supaya bisa digunakan untuk sekolah. Betul, tak lupa. Jadi pinjam saya itu 3 hari. Nanti saya pinjam satu ruangan, mungkin yang sebelah selatan ini kita pakai, nanti kita geser. Saya memberdayakan relawan, biar digeseri jadi satu, nanti kita gembok kunci, biar aman. Ada yang lain mungkin yang ditanyakan Pak Nur? Pak Mengingatkan, itu ada laporan kalau ada lagi membutuhkan bantuan Pemkot, sudah diberikan apa belum? Nah, karena ini saya ditunggu tamu, jadi gini Bu, kemarin saya itu dihubungi oleh Kalak itu kepala lapangan lah, lewat Bu Wakil Bupati, berkaitan dengan Pempes. Pempes kalau diberikan satu pak kan nggak cukup.
Pak Kasih saya sudah inisiatif baik. Niat kita itu juga memberikan, cuma dibagi satu-satu. Karena itu loh, sebetulnya itu saja. Nah, namanya orang awam pengen berita, kepengen diperhatikan. Nah, lebih baik ngomong ke sini termasuk kasur. Kasur itu juga diminta. Kalau kita berikan, mesti banyak yang cemburu sosial. Maksud saya nanti setelah reda, monggo yang memang mengungsi kita kasihkan. Kecuali matras sesuai petunjuk itu tidak boleh dibagikan karena nanti untuk antisipasi bencana kelanjutan. Itu petunjuk sudah tak sampaikan semua. Anduk boleh dibawa pulang. Anduk selimut boleh dibawa pulang. Ini jelas tak sampaikan. Uang yang dari Pak Bupati 2 juta juga sudah tak bagi per kepala keluarga yang mengungsi 64, 30.000 semua. Tidak ada yang saya kurangi. Lah kurang jelasnya bagaimana? Kan itu loh, saya sudah berusaha menjadi pelayanan yang baik. Ya namanya orang banyak kan gitu, tidak bisa mengikuti hatinya keinginannya. Karena itu loh, Ponggo BPD juga jelas di sini. Pak Kasih Nurwinoto selalu mendampingi saya, Pak Kaji. Juga dulu temennya. Kan itu loh, kan bisa memberi penjelasan. Dulu temannya semuanya itu, Bu. Nah, tapi juga tak rangkul sebetulnya. Saya dengan Pak Watoni baik, dengan Pak Becok baik. Pak Giarto kurang apa nih, tak jak nebangi meh dan supaya ndek orang ini. Nah, kan itu juga usaha saya untuk merangkul supaya ini juga desa indah dan mau dibangun, nyatanya dibangun kan. Nah, itu juga kami rangkul, kami berusaha kan gitu loh. Terus kalau dia masih curiga, apa sih yang tak nikmati di desa ini? Belum ada sama sekali, dan tak sampaikan semua itu. Di dalam rapat juga pernah tak sampaikan di rapat kerja Pak Nur. Apa sih Pak yang saya nikmati di desa ini dengan biaya politik saya yang begitu tinggi? Tidak ada, belum ada. Nah, makanya ini menurut saya nggak belajar kemana-mana. Jadi itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan masyarakat kita mengerti apa yang kita laksanakan dengan bencana seperti ini. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.